Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilm innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Qul id'u Allaha aw id'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wa la tajhar bisalatika wa la tukhafis biha wabtaghi baina zalika sabila wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa RPTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bertemu dalam acara Mutiara Ramadan Penuh Hikmah. Kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan RPTV. Pemirsa dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan membahas dengan tema membentuk generasi Islami. Alhamdulillah telah hadir Bapak narasumber kita, Dr. Abdul Hafiz, MAG. Beliau adalah dosen IAIN Bengkulu. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, mengenai membentuk generasi yang Islami memang sesuatu hal yang amat berat, terutama bagi kita di negara yang dikatakan mayoritas Muslim. Tapi alhamdulillah bila kita lihat generasi kita perkembangannya belum begitu maksimal. Untuk itu mungkin ada beberapa tips atau trik yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Pak Dokter, untuk generasi kita kondisinya sekarang memang sebagian banyak investasi, tapi sebagian juga banyak yang miris kita melihatnya. Nah, dalam rangka untuk membentuk mereka menjadi generasi yang Islami ini, kita mulai dari mana sebaiknya kita laksanakan? Untuk pembinaan generasi Islam itu ada banyak ayat yang berbicara. Yang pertama surat An-Nisa ayat pertama, Allah katakan bahwa ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dari penciptaan itu lalu Allah mengatakan wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Maka dari pasangan itu Allah mengembangbiakkan manusia. Pengembangan biakan itu harus dasarnya takwa. Yang kedua, ada beberapa pernyataan nabi-nabi Allah seperti Nabi Yakub mengatakan am kuntum syuhada idza hadara yaqubal maut qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Ini yang Yakub sangat mengkhawatirkan bahwa anak cucu yang akan datang
mengalami pengingkaran tauhid, keluar dari tauhid, maka sebelum dia meninggal dia ingin mempertegas kepada anak cucunya itu, apakah kalian masih bertauhid atau tidak? Alhamdulillah anak cucunya masih bertauhid. Yang ketiga, Nabi Zakaria dalam usia yang sudah sangat lanjut, sangat khawatir tidak punya anak. Kekhawatiran itu bukan semata-mata nggak pernah anak, cuma dia khawatir tidak ada yang meneruskan perjuangan kenabiannya. Maka dia katakan, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Anakku itu nanti kalau engkau kasih aku anak, anakku itu aku harapkan mereka bisa mewarisi perjuanganku, perjuangan keluarga Yakub. Nah, inilah dasar-dasar utama pembinaan generasi muslim itu. Jadi pembinaan generasi muslim itu pertama-tama dasarnya harus pada sendi yang sangat kokoh, yaitu soal ruh, soal semangat, soal jiwa. Nah, dari jiwa itulah segala sesuatu nanti dibentuk. Kalau jiwanya sudah kuat, maka insya Allah yang materi-materi itu akan mengikuti. Inilah pesan dari Al-Quran itu, jiwanya terlebih dahulu yang harus diperbaiki, yang harus dibangun itu. Ya, jadi yang harus dipersiapkan dahulu adalah ruh dari generasi kita. Nah, apakah untuk melahirkan ruh ini tiba-tiba saja hadir tanpa ada proses dari mungkin kedua orang tua atau lingkungan, gitu, kemudian bisa melahirkan anak-anak yang ruhnya yang kuat itu bagaimana? Nah, coba kita perhatikan surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu Allah ingin mengingatkan kita tentang pembinaan generasi berikutnya sebenarnya. Surat Al-Lahab itu, perhatikanlah, di antara orang-orang kafir Quraisy yang secara khusus disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dalam bentuk cercaan hanya Abu Lahab saja, yang lain tidak ada. Apakah karena Abu Lahab itu menentang Islam? Tidak, karena banyak orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi. Apakah karena Abu Lahab itu menyakiti Nabi? Tidak, karena banyak orang yang menyakiti. Tapi hanya Abu Lahab saja yang dicerca oleh Allah, tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, pertanyaan kita, mengapa Allah secara khusus mencerca Abu Lahab itu? Nah, kita harus perhatikan, Abu Lahab ini adalah saudara dari bapaknya Nabi, artinya paman Nabi, kakak dari atau adik dari Abu Talib. Jadi masih keluarga Abdul Muthalib. Nah, Abu Lahab itu dicerca oleh Allah karena dia keluar dari tradisi kemuliaan yang sudah dibangun oleh Bani Hashim. Kemuliaan yang seperti apa? Tradisi kemuliaan seperti apa? Nah, Hashim sebagai poyangnya Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dimuliakan oleh orang-orang Mekah. Kenapa dia dimuliakan? Bukan karena beliau itu raja, bukan karena beliau itu kaya, tidak. Hashim itu dalam bahasa Arab artinya tukang meremukkan. Nah, nama sebenarnya Amr. Mengapa Amr ini diberi gelar Hashim? Karena pekerjaan dia setiap tahun itu meremukkan roti. Kalau datang musim haji, dia kumpulkan roti dari sumbangan orang-orang dan dari dia sendiri. Dia remukkan roti-roti itu. Lalu roti yang sudah diremukkan itu dia kasih kuah. Inilah makanan bagi seluruh jamaah haji gratis. Itulah persediaan dia tanpa pamrih apapun. Dia dengan sangat ikhlas dia sediakan makanan buat pengunjung kota Mekah ketika haji itu. Lalu anaknya bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya jasa besar terhadap kita. Apa itu? Kalau tidak ada Abdul Muthalib, maka kita tidak akan minum air Zam-Zam sampai sekarang. Karena setelah digali oleh Nabi Ismail, lama setelah digali oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, sumur itu akhirnya tertutup oleh pasir, tanah dan seterusnya itu. Lalu suatu saat Abdul Muthalib ini merasa bahwa
Mekah semakin banyak dikunjungi oleh orang dan air kurang, maka terpikir olehnya untuk menggali kembali sumur Zam-Zam itu. Diajaknya warga Mekah, tapi tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Akhirnya dia sendiri bersama anaknya namanya Haris, dia gali berdua saja. Nah, begitu air sudah keluar, baru orang rame-rame datang membantu. Tanpa pamrih dia gali sumur itu untuk kepentingan orang banyak. Nah, inilah kemuliaan. Kemuliaan dalam pengertian kita memiliki manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang banyak. Nah, Abu Lahab itulah yang dia nggak punya gitu. Dia keturunan Hashim, anak dari Abdul Muthalib, tapi orangnya bengis, orangnya pemberang, orangnya suka marah, suka membentak-bentak. Oleh ahli sejarah dikatakan kalau dia sudah berteriak itu seluruh kota Mekah mendengar suaranya itu. Begitu keras suaranya itu. Ini orangnya kejam, keras gitu. Nah, tidak ada perhatian terhadap anak yatim, tidak ada perhatian terhadap orang miskin. Itulah Abu Lahab itu. Dia sebenarnya kaya raya juga, tapi tidak pernah membantu orang. Tidak punya prestasi berarti. Tidak punya prestasi. Oleh karena itu kita katakan Abu Lahab itu dicerca karena dia keluar dari tradisi kemuliaan yang sudah diajarkan. Maka kalau kita ingin membangun generasi Islam itu, tradisi kemuliaan itulah mesti yang kita bangun. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dulu misalnya sudah pernah wakaf, maka kita harus meneruskan wakaf itu juga. Bapak, kakek, ibu kita aktif di organisasi Islam atau aktif dalam pengajian-pengajian, kita teruskan juga. Itulah meneruskan tradisi kemuliaan itu. Kakek kita suka menyumbang, suka memberikan bantuan kepada orang lain, itulah yang kita teruskan. Maka kalau pertanyaan tadi bagaimana dalam suasana sekarang? Ya, orang tua harus mengajak anak-anaknya untuk meneruskan tradisi kemuliaan itu. Jadi tidak salah kalau Pak Fadli misalnya akan menyumbang sesuatu, datang orang minta sumbangan, panggil anaknya di hadapan anak, diperlihatkan bapak lagi menyumbang. Anak itu terekam dalam otaknya, bapaknya dulu suka berbuat baik gitu. Nah, mungkin inilah yang kurang kita sekarang ini. Ya, kita lihat di masyarakat memang tradisi untuk melihat sejarah, paling tidak kalau memang di dalam keluarga memang tidak ada prestasi gitu kan. Ya. Sejarah keislaman banyak yang harusnya kita ambil ibrohnya untuk pendidikan anak kita. Tapi kita lihat sekarang tradisi yang malahan berkembang, orang tua untuk menjadikan anaknya yang Islami kadang-kadang hanya cukup menitipkan anaknya ke sekolah-sekolah yang Islami. Itu bagaimana, Pak? Ya, kita maklumi juga orang-orang tua sekarang semakin sibuk, banyak pekerjaan, tidak sama dengan orang tua dulu. Tetapi yang utama di sini adalah bahwa dia harus tetap punya semangat, punya pendirian bahwa anak itu dibentuk oleh dia gitu. Sekolah itu hanya membantu saja. Dialah yang membentuk anaknya itu nanti. Jadi termasuk ketika dia memilih anak untuk sekolah yang bagus, anak itu harus disadarkan betapa bapaknya ingin anaknya itu berkembang. Pilihan sekolah itu bukan karena semata-mata karena sekolah itu anak-anaknya nilainya bagus-bagus, tidak. Tapi dia jelaskan, nak, aku sekolahkan kamu di sini karena anak di sini akhlaknya baik-baik. Gitu. Anak-anak di sini suka membantu orang. Mudah-mudahan kamu juga mengikuti sifat yang hanya dari segi akademis, tapi bukan hanya dari segi akademis, tapi perilaku-perilaku yang menunjukkan kemuliaan tadi harus kita ingatkan anak-anak itu. Ya, Islam itu tidak mengenal individualisme secara ketat. Artinya orang bisa berkembang bebas sesuai dengan kemauannya sendiri. Dalam Islam itu faktor masyarakat itu sangat penting juga, faktor lingkungan itu sangat penting juga. Kalau kita misalnya membiarkan orang melakukan maksiat, itu bisa kita masuk dalam kategori dayus. Dayus itu, kata Rasul, adalah orang yang istilah anak muda sekarang happy-happy saja. Melihat orang mau melakukan zina, happy-happy saja. Laki perempuan bergaul bebas, dia happy-happy saja. Itu kata Rasul termasuk dayus itu. Nah, maka orang membiarkan lingkungannya rusak, maka orang itu dari sisi Islam tidaklah orang baik, bisa masuk dalam kelompok dayus itu. Jadi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu punya tanggung jawab juga untuk pembentukan generasi itu. Ya, kadang-kadang kita memang melihat di masyarakat ya sudah ada aturan yang berlaku, tapi kadang-kadang orang tua pun juga karena egonya ya mengatakan ini bukan
anakmu ini anakku. Kemudian ini bagaimana menyikapi? Adakah peran dari pemerintah atau yang berwajib untuk membentuk dari generasi ini, Pak? Sebab kan kita lihat sekarang pemerintah kita sudah mulai kebijakan-kebijakan seperti untuk masuk SMP, anak-anak harus sudah bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Apakah sangat penting pemerintah turut campur dalam rangka membentuk generasi yang Islami? Sekarang ini tidak bisa lagi orang tua memperlakukan anaknya sekehendak hatinya. Negara sekarang sudah bisa intervensi dalam urusan mengurus anak. Kalau orang tua menelantarkan anak, bisa diperkarakan dengan undang-undang perlindungan anak. Jadi tidak sama dengan pikiran orang dulu, ini anak saya, urusan saya tanggung jawab, nggak bisa. Sekarang negara bisa ikut campur dalam urusan pengurusan anak. Jadi orang tua sekarang harus hati-hati juga, memperlakukan anaknya tidak baik, bisa nanti Komisi Perlindungan Anak atau KPAI itu bisa turun tangan menyelesaikan itu. Artinya kalau negara saja bisa intervensi, apalagi masyarakat lingkungan, saya kira terdekat. paling tidak secara moral punya hak untuk intervensi dalam urusan anak itu. Tapi kadang-kadang hampir sama, Pak Ustadz. Orang tua dengan lingkungan juga merasa anak orang untuk apa diurusin. Nah ini kadang-kadang apakah benar sikap seperti ini? Kan kadang-kadang kita merasa wah ini bukan ancaman untuk anak-anak kita. Kira-kira bagaimana itu? Enggak, secara umum tidak dibenarkan orang berlepas tangan terhadap kesalahan, kekeliruan, maksiat yang dilakukan orang lain. Nggak bisa berlepas tangan. Tetap ada tanggung jawabnya, meskipun tanggung jawabnya mungkin tidak sebesar orang tua itu. Ya taraf yang paling rendah itu yang mengingatkan saja bahwa anak itu nggak benar. Jadi dalam Islam orang nggak bisa hidup sendiri, itu nggak bisa. Dia harus memperhatikan lingkungan, harus punya hubungan yang baik dengan lingkungan. Sebab Rasul kan sudah katakan, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul itu hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Artinya perbuatan baik terhadap tetangga itu menjadi ukuran apakah iman dia ada atau tidak, apakah imannya lemah atau kuat. Kalau imannya kuat, dia nggak bisa melepaskan tetangganya berbuat kejahatan, berbuat maksiat. Jadi nggak bisa diterima di sisi Islam orang yang mengatakan atau orang yang berpandangan itu urusan dia lah, bukan urusan kita. Nggak bisa Hidupnya diterima. nafsi-nafsi aja nggak bisa lah ya? Nggak bisa. Ya mungkin Pak Ustadz, udah di akhir acara, harapan Ustadz kepada kita semuanya, pemirsa di rumah, dalam rangka membentuk generasi yang Islam ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau berdasarkan yang Ustadz sampaikan tadi, mulai dari generasi dan lingkungan dan sebagainya, apa poin yang paling penting untuk masyarakat laksanakan? Semua komponen masyarakat itu harus bergandengan tangan untuk membina generasi muda kita ini. Saya ada beberapa contoh masjid itu melibatkan juga seluruh ketua RT, ketua RW yang ada di lingkungan itu untuk membina generasi itu. Artinya kalau tokoh-tokoh tingkat RW, RT sudah ikut di masjid bersama-sama membina generasi Islam itu, insya Allah akan lebih efektif. Kita akan lebih mudah menyampaikan pesan karena ada PRT di situ. Jadi usahakanlah masyarakat ini memilih, kalau RT itu orang yang dekat ke masjid. Artinya nanti komunikasi antara pendidikan Islam dengan masyarakat itu bisa dijembatani oleh RT itu. Aparat yang terbawah, yang paling bawah saja, karena mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu. Ya, pemirsa, demikian tadi pembicaraan kita tentang membentuk generasi yang Islami. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa benar-benar menggugah jiwa-jiwa kita agar benar-benar bisa merubah karakter generasi kita. Semoga dengan pembicaraan ini kita mulai dari sekarang untuk membentuk generasi yang Islami. Pemirsa, demikian pembicaraan kita. Kita akhiri dengan alhamdulillah, dan jangan lupa saksikan terus Mutiara Ramadan Penuh Hikmah di esok hari jam yang sama, kerjasama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan RPTV. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.